Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat demi nikmat yang begitu agung. Begitu banyak nikmat dari Allah yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kesempatan Ramadan 1442 Hijriah, atas izin, ridho, inayah dan hidayahnya, kesempatan sore hari ini, kesempatan yang sangat baik ini, kita bisa berkumpul untuk mengikuti kajian rutin yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Sholawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat baik ini saya akan menyampaikan satu materi tentang amaliyah Ramadan, terkhusus adalah bagi para perempuan. Bagaimana di dalam berpuasa, dan bagi para laki-laki, bagi seorang anak, bagaimana menjadi seorang anak yang baik. Saya membawa satu rujukan kitab, dari kitab namanya Kitab Durratun Nasihin. Jadi nyuwun sewu, rujukannya bukan Atul Jerekulak Ndean, sehingga nanti kalau jamaah sekalian mau membuka kitabnya, nanti di awal-awal sohifah awal Kitab Durratun Nasihin itu nanti ada materinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan sebegitu istimewanya bulan suci Ramadan, melaksanakan amaliyah sunnah saja pahalanya seperti melaksanakan ibadah fardu di luar Ramadan. Kaman adda faridatan fima siwahu. Jadi cara wong Jawane, salat traweh niku sunat. Traweh niku sunat. Ning wong sunat niku kan maknane, pemahamane dilakoni ora dilakoni ora dosa. Ning apa ya nalah musia bulan Ramadan kono ora traweh sopan ya, itu berarti sama dengan tidak memanfaatkan kesempatan yang ada. Sebab begitu besarnya keutamaan fadilah amaliyah di dalam bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam kitab Durratun Nasihin tadi, sebagaimana yang saya sebutkan, ada satu hadis berbunyi seperti ini. Wama min imra'atin tawlubu ridho zaujiha, wa ma min imra'atin lan ora ana utawi sijine wong wadon tawlubu kang njaluk kang amri sapa wong wadon ridho zaujiha ing ridho bojo lanange wadon. Kapan? Fi Ramadan, kang tetep ing dalem sakjroning bulan Ramadan. Ora ana siji-siji wong wadon sing gelem njaluk ridho aring bojo lanange nang bulan Ramadan, illa walaha sawabu Asiyatu wa Maryam, kecuali bagi perempuan itu akan mendapatkan pahala yang Allah berikan kepada Siti Maryam dan Siti Aisyah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan, maka warning bagi ibu-ibu agar
puasa yang sudah dilaksanakannya itu bernilai maksimal. Maka ternyata bahwa mencari ridho, golat ridho, jaluk ridho aring sing lanang. Jaluk ridho aring sing lanang. Maka hal yang seperti itu ternyata nilai pahalanya begitu luar biasa. Tetapi memang bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah bagi seorang istri. Tetapi kalau semuanya dilandasi atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa hadis puasa itu dalam hal puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Landasannya karena iman, karena mengharapkan pahala dari Allah, hitung-hitungan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah landasannya percaya karo Gusti Allah, landasannya pokoknya jaluk pahala, ngarep apa karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang luar biasa besar. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal mengisi amaliyah Ramadan di dalam kitab Thuratul Nasihin, kalau secara lengkap itu memang banyak, biar rujukannya itu jelas disebutkan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Jadi kaitannya dengan fadhailul a'mal, beliau bersabda, sapa wonge barang siapa yang mau menghadiri, yang menghadiri majlis ilmu fi Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Jadi selama Ramadan, walaupun musim pandemi yang seperti ini, mendengarkan kultum ba'da isya, mendengarkan kultum ba'da subuh di masing-masing masjid, di masing-masing musola itu, ternyata kataballahu lahu bikulli qadamin. Allah akan menuliskan setiap satu langkah dia berjalan dari rumah menuju ke majelis ilmu itu, bikulli qadamin ibadata sanatin. Satu langkah seperti beribadah 1 tahun. Lu bayangkan baen. Dadi nek anu musolane adoh, masjide adoh, kowe nek arep maring masjid, kowe gak dihitung, setahun, loro, 2 tahun, telung tahun, begitu seterusnya. Ini menunjukkan kalau ada seseorang yang tidak mau menyempatkan, tidak mau mengambil suasana yang terbaik, waktu yang terbaik di dalam bulan suci Ramadan, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Sebab 1 langkah saja menuju ke majelis ilmu. Tentu hal ini konteksnya harus dijaga sampai kapan? Harus dijaga dongane ya aja nek puasa tok. Jongane aja nek kaki bulan puasa, adi bulan puasa tok. Tetapi mampu mempertahankannya, mampu melestarikannya pasca Ramadan. Maka kadang-kadang atmosfer yang kita lihat di tengah masyarakat, karena tahun kemarin sudah ya musim corona itu sedang besar-besarnya, sedang gencar-gencarnya, maka kalau tahun kemarin musimnya musim konora terawih. Ini tahun ini kalau terawih mungkin ini karena belum ada masih dalam kondisi COVID sehingga masih dalam suasana physical distancing, tapi insya Allah ini akan mampu menambal pada Ramadan yang lalu. Jadi menghadiri majelis ilmu. Kemudian waman dawama fil jamaah, waman dawama alal jamaah, waman lan utawi sapane mung iku dawama kok nglanggengaken sapa wong ngalal jamaati ngatasé salat jamaah, barang siapa yang melanggengkan, jadi berusaha sekuat tenaga di dalam bulan suci Ramadan ini, pokoknya ya tiada waktu tanpa sholat jamaah terus,
Apa pahalanya? A'dhahullahu bikulli raqnatin. A'dahu mongko paring ing wong sapa Allah Gusti Allah bikulli raqnatin kelawan saben-saben rakaat. Maka dari jamaah yang dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini, satu rakaat Allah akan memberikannya madinatan tamla'u min ni'amillah. Allah akan memberikannya kota. Madinatan niku nak dimanani madinatan ing kutha, ing kutha. Tamla'u tumla'u kang den ya tamla'u kang tamla'u kang ngebek-ngebeki utawa tumla'u kang den kebek-kebeki apa Madinah min ni'amillahi saking nikmate Gusti Allah. Dia akan diberikan satu perkampungan, satu perkotaan, satu wilayah yang sangat luas yang dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Ramadan itu dinamakan dengan Ramadan 5 summiya Ramadan. Kenapa bulan ini dinamakan dengan bulan suci Ramadan? Dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan, sahabat menjawab ketika tanya, "Kowe ngerti ora kana ngapa ulun di Ramadan?" Allahu wa rasulu a'lam. Jadi Allahu wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ternyata Rasul menjawab, li'annahu yurmaudzunub. Sebab dosa-dosa di dalam bulan suci Ramadan itu dipanaskan, dibakar. Jadi ibarat kotoran dalam satu bulan itu, di dalam bulan suci Ramadan, amalia-amalia yang kita lakukan itu seperti halnya kotoran res-res disapu, diobong, dibakar. Jadi sing mau jembrung jadi padang. Maka menghadiri majelis ilmu, kemudian melaksanakan mudawamah sholat jamaah di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian seorang perempuan yang meminta ridho dari suaminya. Seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala demi pahala yang akan mampu mengangkatnya. Begitu selesai Ramadan, memasuki satu hari yang disebut dengan Aidul Fitri. Sudah disiapkan pahala demi pahala sehingga kita akan keluar dari Ramadan seperti halnya seorang bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi amalia Ramadan untuk senantiasa menghidupkan rumah-rumah Allah, menghadiri majelis ilmu, sholat jamaah, seorang anak berbakti kepada orang tuanya, yang mampu menolong kepada yang tidak mampu, seorang istri mampu menjadikan mewujudkan dirinya sebagai istri yang sholihah, istri yang baik, meminta ridho kepada suaminya. Fa insyaallah semuanya akan diterima menjadi amal sholih, amal yang maqbulan indallah. Demikian kultum singkat pada kesempatan yang sangat baik ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal-afu minkum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.